Selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita akan membuat template makalah. Hal ini mempermudah Anda pada saat membuat makalah. Sistematikanya sudah tersedia, tinggal Anda memasukkan isi dari makalah tersebut. Ya. Nah, default dari font, paragraf, dan format-format lainnya ini masih default dari Microsoft Office 365 ya. Word dari Microsoft Office 365. Ini bentuk defaultnya seperti ini. Jadi hurufnya adalah Calibri, besarnya 11 dan lain-lain. Nah, format makalah yang biasa kita gunakan adalah pertama hurufnya menggunakan Times New Roman. Besar hurufnya 12. Kemudian biasanya spasinya 1,5. Ya. Baik, kita akan kita buat default ya, format defaultnya agar semua yang kita ketikkan langsung formatnya menyesuaikan dengan format makalah yang ditentukan. Baik, pertama fontnya ya. Fontnya baik, ini Bapak akan coba tanpa blok semua. Nah, kita langsung ke font ya, kita ke font atau Ctrl D ya. Kemudian kita pilih hurufnya, kita pilih Times New Roman, ini yang biasa. Kemudian ukuran hurufnya 12 ya, reguler 12. Kemudian kita warnanya otomatis hitam ya. Kemudian kita tetapkan default. Nah, ini kita terapkan di dokumen ini saja, agar kalau kita membuat dokumen yang lain, kita bisa tetap menggunakan format atau font default dari Office 365. Baik, kita oke. Nah, Anda lihat semuanya berubah menjadi Times New Roman. Ya. Anda lihat semuanya berubah. Oh. Nah, ini kurang satu ini. Harusnya di atas adalah covernya. Nah, seperti ini. Baik. Nah, sistematika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian depan dari makalah. Bagian depan ini berisi dari cover, lembar persetujuan, dan seterusnya sampai dengan daftar lampiran. Kemudian bagian kedua adalah bagian isi, yang mulai dari bab 1 sampai dengan nanti paling bawah adalah lampiran ya, lampiran ya. Baik. Nah, kita kembali ke awal. Nah, kita akan membagi sebelum kita membagi ya, kita tentukan default dari paragraf juga ya. Ada komponen-komponen dalam paragraf yang kita harus jadikan defaultnya juga. Baik, ini akan Bapak buka ya, paragraf. Nah, kita lihat paragraf atau kontrol. Oh, tidak ada shortcutnya ya. Kita klik mana panah itu. Nah, kemudian defaultnya ini 8. Nah, ini kita kasih 0, kita nolkan. Kemudian spasinya kita buat 1,5 ya. Spasi sebelum dan setelahnya kita buat 0 semua. Kemudian jarak antar baris kita spasi ya, jarak antar baris 1,5. Kemudian kita tetapkan default. Nah, dokumen ini saja oke. Ya, apakah semua? Kita lihat, kita cek, kita klik di lembar persetujuan. Apakah demikian juga? Ya, ternyata demikian juga. Kita cek di sini bab 1. Ya, ternyata sama. Ya, jadi bentuk defaultnya sudah terrealisasi ya ke semua. Ya, semua
isi ya, isi dari template ini. Baik. Nah, ini kita sudah menentukan default baik font maupun komponen-komponen dari paragraf. Nah, kemudian kita sekarang kembali kita akan memisahkan ya antara bagian depan mulai dari cover sampai dengan daftar lampiran, dan mulai dari bab sampai dengan lampiran-lampiran. Nah, caranya ini karena bagi dua saja, maka kita langkah pertama kita tempatkan kursor di depan kata bab 1 ya. Kemudian kita ke tata letak. Nah, di tata letak kita masuk ke pemisah. Setelah itu kita pilih halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Nah, sudah. Ya. Jadi ini terpisah antara bagian depan dan bagian isi. Nah, sekarang kita akan memberikan nomor untuk bagian depan. Nah, kita kembali ke sisipkan ya. Kemudian kita letakkan kursor di salah satu saja ya. Kita masukkan nomor halaman ya. Kita masukkan nomor halaman, bisa langsung ya, bisa langsung. Kemudian kita pilih yang bagian tengah. Kita pilih bagian tengah. Nah, ini. Nah, nomornya jadi nomor 1. Kemudian yang bagian ini, nah ini nomor 2. Nah, tetapi kita ingin yang bagian depan ini nomornya menggunakan nomor Romawi. Ya, kita blok saja. Kita blok, kemudian ada nomor halaman di sini. Ya, pada header dan footer ya. Nah, kita ubah formatnya. Kita ganti dengan I ya. Nah, kemudian mulai dari I1. Kita oke kan. Nah, demikian ya. Nah, kemudian yang bagian 2. Nah, ini mulai nomor 2 ya. 2 angka ya. Angka ya, ini angka apa ini? Ya, kemudian kita formatnya. Nah, ini format nomornya itu kita menggunakan angka 1 2 3 biasa. Nah, kemudian kita mulai pada nomor 1. Kita oke kan. Nah, baik. Nah, terlihat ya nomornya mulai 1 2 dan seterusnya. Baik. Nah, ini I1 ya. Oke, kita tutup dulu. Kita ingin kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini makalah dengan lembar persetujuan kita pisahkan ya, berbeda halaman. Ya, untuk memisahkannya, meletakkannya di halaman berikutnya, kita letakkan kursor di bagian depan ya, bagian depan, kemudian kita tekan Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ya. Jadi kontrol ditahan, tekan kontrol ditahan, kemudian tekan Enter. Nah, demikian pula kita memisahkan, kita menempatkan lembar pengasahan di halaman berikutnya, kita letakkan kursor di depan, kemudian kita tekan Ctrl Enter. Ya, demikian pula seterusnya. Abstrak juga, kita tekan kursor bagian depan, kemudian kita tekan Ctrl Enter. Ya, demikian seterusnya. Iya, kita daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Baik. Nah, sekarang kita cek halamannya. Ya, halamannya. Halaman ya, halaman dari I1 ya, I1, kemudian I2 dan seterusnya ya. Baik. Nah, kemudian bagian kedua ya, bagian depan, bagian isi. Nah, ini ada bab 1 rumusan masalah dan seterusnya. Nah, ini bab 2 kita pisahkan di halaman berikutnya. Nah, kita lihat nomor halamannya ya, menjadi halaman 2. Benar ya, jadi halaman 2. Kemudian bab 3
Menutup. Nah, di halaman berikutnya ya, kemudian daftar pustaka kita pisahkan dan daftar lampiran kita pisahkan. Baik, nah lihat halamannya sudah berbeda ya, mulai dari bab 1. Nah, ini bab 1 kita lihat ya. Nah, ini mulai 1 di atas sampai 9 Romawi ya, 9 Romawi kecil. Baik, sampai di sini kita akan lanjut bagian berikutnya, yaitu membuat daftar tabel, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dan daftar lampiran. Baik, sampai jumpa.